Halo kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pemupukan dasar untuk polybag yang sudah saya buat. Nah, mengapa saya perlu melakukan pemberian pemupukan dasar adalah karena kita ingin nanti media tanam yang akan kita tanami cabai tersebut sudah siap atau sudah siap pakai sebelum ditanami cabai. Nah, sebelumnya saya mau membahas sedikit tentang apa itu pupuk. Pupuk adalah bahan-bahan yang kita berikan kepada tanaman yang berfungsi untuk suplemen atau mendukung daripada pertumbuhan tanaman tersebut. Pupuk dibagi menjadi dua macam, yaitu pupuk kimia dan pupuk organik. Pupuk kimia adalah pupuk yang dibuat atau diproduksi atau dihasilkan yang berasal dari bahan-bahan anorganik atau benda mati atau mineral. Sedangkan pupuk organik adalah pupuk yang diproduksi atau dibuat yang berasal dari makhluk hidup. Jadi pupuk organik itu dibuatnya dari sisa-sisa benda makhluk hidup seperti jasad hewan, seperti daun-daunan, seperti feses hewan, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Nah, pada pemupukan dasar kali ini saya akan menggunakan dua macam pupuk tersebut, yaitu pupuk kimia dan juga pupuk organik. Tetapi yang pada pertama saya akan menggunakan pupuk kimia terlebih dahulu. Nah, pupuk kimia ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Pupuk kimia kelebihannya adalah dia diproduksi secara massal, sehingga untuk mendapatkannya caranya relatif lebih mudah. Yang kedua, pupuk kimia ini harganya kalau menurut saya lebih murah, harganya lebih ekonomis. Pupuk kimia adalah produk jadi yang kita bisa langsung, tanaman itu bisa langsung merasakan manfaatnya dibandingkan dengan pupuk organik, yang mana pupuk organik masih membutuhkan proses yang cukup lama. Jadi kalau kita ingin nitrogen, maka kita sudah mendapatkan bentuk nitrogen itu berupa misalkan pada pupuk urea dan ZA, itu sudah kita dapatkan bentuk butiran-butiran itu. Sedangkan pupuk organik untuk mendapatkan nitrogen masih butuh proses yang lama. Jadi tanaman itu membutuhkan bantuan yang namanya bakteri dan mikroorganisme untuk menguraikan jasad-jasad organik tadi, sehingga bisa dimakan atau diserap nutrisinya oleh tanaman. Jadi mudah dapatnya, tadi pupuk kimia kelebihannya mudah dapatnya, murah harganya, instan hasilnya, instan prosesnya, instan hasilnya, instan penyerapannya, dan hasilnya cukup bisa meningkatkan hasil panen dari pertanian. Itu kelebihan dari pupuk kimia. Nah, tetapi selain dari kelebihan-kelebihan itu, pupuk kimia juga memiliki kekurangan. Kekurangan pupuk kimia adalah sesuatu yang instan itu tidak bagus. Nah, sesuatu yang instan itu tidak bagus. Secara simpelnya semacam itu. Jadi kalau bisa diibaratkan, kalau bisa kita ibaratkan, jika tanaman itu adalah manusia, sehingga perumpamaan yang lebih gampang untuk kita, jika kita ibaratkan tanaman itu manusia, maka pupuk kimia itu seperti suplemen makanan seperti katakanlah ekstrajos, hemaviton. Nah, itu bagus untuk tubuh, tetapi hanya jangka waktu pendek.
kita minum semacam itu bagus buat kita, tetapi hanya jangka waktu pendek dan tidak bagus kalau kita mengkonsumsinya secara rutin dan terus-menerus. Nah, mengkonsumsi semacam itu kalau dilakukan secara terus-menerus dan rutin malah membuat tubuh kita rusak, membuat tubuh kita terserang penyakit seperti kanker dan lain sebagainya. Begitu juga pupuk kimia, karena dia adalah bahan-bahan kimia, ya pasti ada efek samping dari penggunaan bahan-bahan kimia tersebut. Nah, oleh karena itu menggunakan pupuk kimia ini haruslah benar-benar bijak, haruslah benar-benar sesuai dengan dosis yang dianjurkan, sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh tanaman. Artinya kita tidak boleh kelebihan dalam memakai pupuk kimia, dan juga sebaiknya tidak kekurangan. Ya, kalau kita kelebihan dalam memberikan dosis pupuk kimia, maka akan berakibat fatal untuk tanaman, akan berakibat fatal untuk tanahnya. Efek yang benar-benar bisa kita lihat, kalau kita kelebihan menggunakan pupuk kimia, maka tanaman itu akan mengering dan akhirnya akan mati. Nah, itu adalah salah satu efek samping daripada pupuk kimia. Berbeda dengan pupuk organik, sebanyak apapun kita pakai dan selama apapun kita pakai, tanaman itu akan tetap sehat dan tidak mengandung efek samping sama sekali. Itu. Selain efek samping itu, yaitu harus bijak dalam menggunakan dosisnya, harus bijak dalam menggunakan takarannya. Yang selanjutnya adalah pupuk kimia meninggalkan residu di dalam tanah. Residu itu apa? Residu itu adalah limbah. Residu itu adalah sisa-sisa yang menempel. Sisa-sisa yang menempel dan tidak terpakai. Jadi kalau kita siram, kita kocorkan, kita taburkan itu pupuk kimia ke tanah, maka ada yang diserap oleh tanaman dan ada yang tertinggal dan tidak terserap oleh tanaman. Nah, residunya ini kalau jangka waktu lama itu bisa menyebabkan yang namanya tanah menjadi lengket. Tanah menjadi lengket dan tidak lagi gembur atau tidak lagi mengandung banyak rongga, atau tanahnya itu tidak pecah. Tanahnya tidak pecah tetapi tanahnya itu keras. Tanahnya tidak lembut tetapi tanahnya itu akan mengeras. Nah, itu salah satu efek daripada penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dan pada jangka waktu yang lama. Ya. Jadi residunya itu akan tertinggal di tanah dan sulit terurai, dan pada akhirnya tanahnya akan menjadi keras. Jadi pupuk kimia itu secara terus-menerus akan mengubah struktur fisik tanah, ya. Akan mengubah struktur fisik tanah. Sedangkan yang lainnya yaitu secara kimia, penggunaan pupuk kimia secara jangka waktu lama dan berlebih itu bisa menyebabkan meningkatkan keasaman tanah, ya. Jadi pupuk kimia itu bisa meningkatkan keasaman daripada tanah. Nah, itu tadi kekurangan daripada penggunaan pupuk kimia. Jadi kalau bisa kita ibaratkan seperti grafik, penggunaan pupuk kimia itu pertama dia akan naik karena hasilnya memang terlihat, hasilnya bagus, dia akan naik. Kemudian dia akan stuck, dan ketika si tanah ini sudah sampai pada titik jenuh, dia sudah tidak bisa lagi produksi, naik lagi sudah tidak bisa lagi, karena dia sudah berada pada titik jenuhnya si tanah itu. Nah, apa yang terjadi setelah tanah mencapai pada titik jenuh? Maka efek samping dari pupuk kimia akan terlihat, dan tentu itu akan menurunkan produktivitas si tanaman itu. Jadi dia akan pertama akan naik, kemudian stuck, satu jenuh dia akan turun. Nah, begitu grafiknya penggunaan pupuk kimia. Nah, maka kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan pupuk kimia ini. Jadi di satu sisi pupuk kimia itu bagus, tetapi pupuk kimia juga memiliki efek samping, ya.
Pupuk kimia juga memiliki efek samping yang harus kita waspadai, semacam itu. Nah, pupuk kimia apa saja yang saya pakai untuk pupuk dasaran saya? Mari kita lihat. Nah, pupuk kimia yang saya pakai adalah ini di sini. Anda bisa lihat, kawan-kawan bisa lihat, ini adalah pupuk Ponska. Pupuk Ponska kandungannya adalah NPK, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Nitrogennya sebesar 15%, fosfatnya sebesar 15%, dan kaliumnya sebesar 15%. Kemudian saya juga memakai ini. Saya tambahkan selain pupuk NPK tadi, yang mana ini adalah unsur hara makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah banyak, yaitu NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Saya menambahkan lagi dengan ini TSP. TSP adalah super fosfat, yaitu unsur fosfatnya saya tambahkan lagi di sini. Kemudian saya juga tambahkan ini ZA. ZA adalah singkatan dari amonium sulfat. ZA itu berasal dari bahasa Belanda, itu Zwetsuur amonium gitulah. Intinya ini adalah amonium sulfat, ya, ZA amonium sulfat. Ini dosisnya bagaimana? Dosisnya saya campurkan semua bahan ini menjadi satu. Ini tadi kurang lebih 1 mangkok, NPK-nya 1 mangkok, Ponska-nya 1 mangkok. Kemudian saya tambahkan ini ke sini. Saya tambahkan TSP ke sini. Saya tambahkan TSP ke sini. Hara itu apa sebenarnya? Karena Ponska ini kan dia mengandung unsur hara. Unsur hara NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Hara itu apa sebenarnya? Hara itu adalah bahan-bahan baik itu organik maupun anorganik yang ada di dalam tanah, yang itu nanti akan diserap oleh tanaman. Jadi hara itu adalah makanannya tanaman. Nah, bagaimana cara menghasilkan unsur hara itu? Nah, selain dari pupuk kimia ini, hara juga bisa dihasilkan dari kerja dari mikroorganisme, yaitu kerja dari mikroorganisme dalam mengurai bahan-bahan organik tadi. Nanti akan saya buat video khusus yang membahas tentang hara, dan juga video khusus tentang masing-masing dari pupuk-pupuk ini. Bagaimana itu pupuk NPK, bagaimana pupuk ZA, bagaimana unsur hara, bagaimana kelebihan unsur hara, efeknya bagi tanaman, ciri-cirinya kelebihan unsur hara seperti apa, kurang unsur hara seperti apa, nanti akan saya buatkan video khususnya. Nah, video kali ini saya mau menunjukkan teknisnya saja, bagaimana saya memberikan pupuk dasaran ke tanah-tanah atau media tanam polybag saya. Jadi saya memakai ini tadi, Ponska, TSP, dan juga ZA. Ya. Ini saya jadikan pupuk dasaran ke media polybag saya.
Sudah, mari kita taburkan ke polybag. Nah, setelah itu langsung kita masukkan ke dalam media polybag. Prosesnya saya memakai cuman 2 sendok aja. 2 sendok untuk 1 polybag. 1 2 1 2. Nah, setelah itu ini akan kita diamkan sampai si racun-racunnya yang ada di pupuk ini sudah habis. Nah, ini kan baru pertama. Lagi akan saya kasih pupuk lagi nih, yaitu pakai pupuk hayati atau pupuk organik. Nah, di situ saya akan memberikan organisme-organisme yang bermanfaat, makhluk hidup yang bermanfaat untuk tanaman. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Setelah kita taburkan, selanjutnya kita siram. Kita siram agar larutan pupuk ini dia larut dalam air dan bisa menyatu dengan tanah, bisa larut dalam tanah. Ini terus kita sirami, nanti akan kita sirami terus ini. Tiap hari kita sirami. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan tinggalkan komentar, silahkan like dan share jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan subscribe agar saya semangat untuk membuat video yang baru.